hari ini saya penyuluh pertanian Purworejo, Desti, bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, juga pegiat anggrek. Nah, ini malah dari luar kota Purworejo ya. Kan tapi beliau ini juga berkecimpung di anggrek dan mungkin mengetahui persis bagaimana potensi anggrek di Purworejo. Ya, mungkin sebelumnya ini Pak Kepala Dinas, ini ternyata anggrek Purworejo ini tadinya tersembunyi. Nah, ketika digali sama Mas Yanto ini dari Ingat Anggrek ya, ini ternyata bagus-bagus anggrek Purworejo. Nah, gimana Pak pendapatnya tentang anggrek Purworejo? Oh ya, pertama kalau di pertanian harus punya jiwa pertanian dulu. Semua tanaman senang dulu, kecuali suket-suket. Gulma ya Pak? Nah, gulma. Tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi kita buat rasa senang dulu. Kayak kopi, anggrek, terus ada cabai Jawa, ada Lombok, ada macam intinya itu. Tinggal nanti kita arahnya ambil spesifik dari diri kita mau suka yang mana. Kita telaten di situ, kita tekun di situ. Ya, kuncinya suka dulu Iya, gitu ya, suka Pak dulu. ya. Suka dulu. Kalau udah suka nggak mungkin kita laksanakan. Nah, kalau setuju sekali. Iya. Setuju Jadi kalau sekali. suka itu mau dimanapun dicari, begitu ya Mas Yanto. Mungkin betul. gimana potensi anggrek Purworejo itu bagaimana? Jadi memang kami, kebetulan saya dari Jogja ya, beberapa kebun di Jogja itu bahkan kita ngambil anggreknya itu ke Purworejo. Oh begitu ya. Iya, karena potensinya besar banget. Apalagi kayak tempat Pak Ares itu, beliau itu kan seniman. Jadi anggreknya itu terkenal mempunyai nilai seni tinggi. Kalau biasanya orang jual anggrek itu pakai pot kecil biasa ya, Pak Ares itu bisa dirangkai dengan kayu fosil, bahkan sekarang pakai kayak bilas gitu sehingga kayak ngambang. Nah, itu potensi yang luar biasa menurut kami. Iya, jadi ada inovasi ya. Nggak cuma anggrek aja intinya bisa. inovasi, betul sekali. Iya, ternyata seperti itu. Dan saya lihat juga ya di kontennya Pak Kepala Dinas nih, beliau juga menyukai anggrek dan di kantor pun juga dibudidaya anggrek ini. Oh, gitu. Nah, mungkin Pak Kadin ini terkait dengan kegiatan kami di lapangan penyuluhan pertanian. Nah, gimana sih biar kami bisa menyampaikan kepada petani bahwa anggrek ini cuan gitu loh Pak Kadin, gimana Pak? Ya, kita ambil ibu-ibu muda. Oh gitu ya. Ibu-ibu muda ini biasanya takut kotor. Iya. Kalau kita masih berpikir bermindset jadi petani tangannya kotor, kakinya kotor, kukunya hitam, ya ambillah yang bersih-bersih anggrek. gitu. Nah, Oh, insya gitu. Allah. Ya Mas, bener nggak? Iya. Tangannya nggak kotor kan kalau anggrek? Jadi kalau beberapa pelanggan itu kenapa suka anggrek? Mereka mengatakan gini, anggrek itu terlihat indah dan ketika merawat itu bersih semuanya. Jadi anggrek itu kan nggak membutuhkan tanah, dia cukup ditempel atau taruh di pot. Gitu. Sehingga ketika menanam anggrek, halaman mereka itu tetap bersih, tangan mereka tetap bersih. Saya setuju. Glowing. Ya betul, setuju dengan Nggak khawatir pendapat. kepanasan gitu ya. Setuju sekali. Iya. Gitu. Tangannya kasar ya. Ya. Oh, iya. Oh, ternyata itu salah satu potensinya Trik biar untuk triknya menggait. ya untuk mengembangkan anggrek begitu ya. Betul. Nah, ini mungkin ya Pak Kepala Dinas juga Pak Yanto bahwa anggrek itu kan ada dua jenis. Ada anggrek yang liar juga ada anggrek yang hybrid. Nih bagaimana nih kalau yang liar di Purworejo banyak nggak ragamnya? Mungkin Mas Yanto dulu. Sebetulnya kalau saya pernah menemukan yang spesies itu di daerah Bruno. Jadi ada anggrek spesies memang asli Bruno. Sedangkan kalau hybrid itu ini ya harus ada ini lab kulturnya. Oh, Saya iya. nggak tahu kalau di Purworejo seperti apa. Kalau di Bantul itu kita kerjasama dengan SMK Pertanian untuk bikin kultur jaringan anggrek. Oh iya. Nah mungkin kalau pengen mengembangkan varian yang lebih luas, bisa jadi nanti dari dinas memfasilitasi kultur jaringan, mungkin seperti itu bisa dilakukan. Oh iya, jadi kalau liar nyari aja gitu ya di hutan, tetapi kalau yang hybrid harus punya lab khusus untuk kultur jaringan. Iya, terima kasih Mas Yanto. Ternyata seperti itu gambarannya. Tetapi ini ada beberapa petani-petani anggrek di Purworejo yang saya tahu di daerah sini dekat kota juga ada, di Purwodadi juga ada, mungkin di beberapa daerah lain juga. Nah ini sebenarnya pengembangannya seperti apa dan potensinya untuk petani-petani sekitar seperti apa? Kalau yang penting sekarang itu adalah pemasaran ya. Jadi untuk petani harus mulai melek media sosial. Saya tadi lihat Pak Kadin waktu nyeduh live juga ya Pak ya. Nah itu udah dicontohkan nih oleh beliau. Ya sekarang kita nikmati di kopinya nih Mas Yanto. Terima Jadi, kasih Pak Kadin. Sudah di seorang kepala dinas saja mau loh live, nggak tahu tadi di TikTok atau di YouTube ya. IG, Nah, iya. jadi
melek media sosial itu sangat penting untuk pengembangan industri apapun itu. Jadi ketika mereka bisa bikin produk yang bagus, bagaimana memasarkan keluar, nah, mungkin itu yang penting. Oh ya, Seperti itu. baik. Terima kasih. Nah guys, ingat ya, ini tadi kopi ini hasil seduhan dari Pak Kepala Dinas loh. Ini Dan saya rasanya luar biasa. Kita sambil Dari ngobrol alas sambil sampai Gelas. Ya, dari alas sampai gelas katanya. Dan jadi cuan ya tentunya. Dan Nah enak ini banget loh. Ini enak banget robusta ini ya, Pak? asli. Iya, ini asli Purworejo ya Pak Kadin. di Purworejo kali kesini. Ini Iya, kali kesini. kalau ikut lomba barista Hmm? berbahaya ini. Oh iya iya. Bisa melibas yang lain. Rasanya ini. Saya itu penggemar kopi dan punya coffee shop juga. Jadi saya tahu kalau ini tuh diseduh nggak ngasal. Pasti ada rasionya. Oh Bener, Pak, iya. ya? Begitu. Jadi potensinya luar biasa ya. Iya. Mau anggrek, mau kopi, ternyata Purworejo juga punya potensi agar jadi cuan juga Betul ya. sekali. Nah guys, ingat itu ya. Dan Pak Kepala Dinas mungkin ini closing ya. Pak Kepala Dinas tentang potensi anggrek, bagaimana kami di lapangan para penyuluh ini harus seperti apa menyampaikan ini kepada teman-teman petani ataupun mungkin yang sekarang kita pengen ciptakan yaitu petani milenial Pak, petani-petani muda agar bisa melihat potensi baik anggrek mau kopi dan sebagainya agar mengangkat nama Purworejo. Ya. Untuk rekan-rekan PPL, pesan saya cuma satu. Ya, Ojo gur kongkon tapi ngelakon. siap Pak. Baik, ya. Ya dari Mas Yanto mungkin potensinya. Ya, yang penting tekun dan telaten Tekun dan sama mau mengikuti perkembangan zaman. Baik. Insya Allah kalau itu dilakukan pasti ada hasilnya. Iya, garis besarnya ya guys ya. Tadi pesan dari Pak Kepala Dinas Pertanian bahwa aja mongkongkon tapi ngelakoni. Ya teman, pesan untuk teman-teman penyuluh semua. Dan dari Mas Yanto, ikuti perkembangan dan ayo jalan untuk semua potensi pertanian di Kabupaten Purworejo. Cheers Pak.